Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai ya, Kak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman online semua yang sedang menyaksikan secara virtual melalui YouTube BEM Visipol UMY. Kali ini hari ini Ratu senang sekali karena sudah bergabung bersama kita narasumber kita yang luar biasa, yang mana bisa dibilang kakak kita ya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau merupakan alumni UMY dengan pencapaiannya yang luar biasa sekali dalam pendidikannya maupun juga karirnya gitu ya. Banyak sekali pencapaian Kak Asep Suryana gitu. Mungkin sebelumnya Kak Asep bisa menyapa dulu nih teman-teman online di rumah. Halo, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep. Hari ini ya mau ngobrol-ngobrol santai lah sama teman-teman semua dan juga sama Mbak Ratu. Mau ngobrolin beberapa hal ya, mudah-mudahan nanti bisa memberikan beberapa insights yang berguna untuk teman-teman ke depan. Iya, betul sekali. Terima kasih Kak Asep sudah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukannya, pastinya padat sekali ya. Tapi Kak Asep mau nih teman-teman untuk berbagi bersama kita, khususnya tentang persiapan karir kita sebagai mahasiswa, seperti itu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai, pastinya bakal banyak banget manfaat yang kita dapat dari obrolan santai ini, jadi pastikan teman-teman stay sampai tonton terus sampai akhir video ini, seperti itu. Nah, Kak Asep ini setelah dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melanjutkan pendidikannya S2 di Harvard University, benar Kak Asep? Betul begitu? Ya, pokoknya gitu-gitu aja. Wah, ini luar biasa sekali nih. Dan juga University of Texas at Austin dan University of Connecticut. Wah, keren banget. Pencapaian juga, experience dari Kak Asep udah luar biasa banget. Pastinya kita bakal banyak banget nih dapat cerita-cerita terkait pengalaman dan tips-tips dari Kak Asep kayak gitu. Nah, tema besar kita teman-teman hari ini adalah career starter kit needed for the fresh graduate gitu. Jadi starter kit apa aja sih yang dibutuhkan untuk mahasiswa khususnya fresh graduate untuk mempersiapkan karir mereka, seperti itu. Nah, Kak Asep, mungkin teman-teman yang menonton di sini bukan hanya mahasiswa semester tua ya istilahnya, tapi juga banyak sekali mahasiswa-mahasiswa baru mungkin. Nah, mungkin kita bisa mulai tema besar kita dengan pembahasan apa sih sebenarnya starter kit itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Ratu pertanyaannya. Selamat siang teman-teman semua. Oh iya, jadi saya mau cerita dulu nih, starter kit itu kurang lebih apa. Nah, teman-teman kita perlu mengingat bahwasannya, oh iya, kalau kita nih lulus kuliah, ataupun kita masih kuliah pun, walaupun kita ini tugas utamanya tetaplah belajar, tapi di saat yang sama pasti ada keinginan untuk kita ini punya pengalaman juga ya. Nah, pengalaman profesional seperti misalnya mulai dari part-time, magang, sampai dengan kerja full-time, terutama ketika teman-teman sudah menjelang semester akhir ataupun sudah lulus. Nah, starter kit ini bisa dibilang adalah apa aja sih yang perlu kita siapkan untuk menghadapi kebutuhan industri, terutama untuk teman-teman yang ini tadi yang melihat dan mengincar gitu ya kesempatan untuk bekerja secara profesional setelah lulus nantinya. Nah, jadi kurang lebih kita akan ngobrol-ngobrolin mengenai starter kit ini tadi, apa aja yang perlu kita siapkan supaya kita ini bisa siap dan kemudian kita ini bisa berkesempatan untuk menyongsong karir profesional kita secepat-cepatnya. Oke, jadi starter kit ini hal-hal istilahnya yang harus kita pack, yang harus kita siapkan untuk dunia industri nanti, dunia kerja nanti gitu ya Kak. Apakah starter kit ini meliputi soft skill dan juga hard skill Kak? Betul sekali Mbak Ratu. Jadi banyak hal yang perlu kita siapkan teman-teman yang meliputi dari soft skills sampai dengan hard skills. Nah teman-teman istilahnya ketika kita nih di industri sekarang ini ada beberapa hal yang sebenarnya anomali tapi sekarang sudah sepertinya dinormalisasi. Adalah pertama kita ini
bisa banget bekerja di bidang yang tidak serta-merta sesuai atau relevan dengan jurusan kita kuliah. Nah, kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Karena selain hard skills, yang ini pengetahuan kita terutama berhubungan dengan jurusan yang udah kita dalami selama kuliah, itu ada juga soft skills. Dan soft skills ini sekarang ini sejujurnya adalah hal yang lebih dilihat dan lebih universal di kebutuhan industri. Kecuali kalau memang ada specific position atau posisi tertentu yang memang membutuhkan juga hard skill tersebut supaya benar-benar komplit gitu. Jadi misalnya teman-teman itu engineer, itu juga perlu punya specific knowledge mengenai engineering, dan juga kalau teman-teman memang di bagian analis politik gitu, ya memang harus memiliki juga kemampuan dalam hal analisa politik dan seterusnya. Nah, jadi hard skills memang tetap penting, tapi kemudian biasanya winning point kita adalah ketika kita juga memiliki soft skills yang baik. Soft skills yang baik itu meliputi bagaimana sih kita ini akhirnya juga bisa memiliki komunikasi yang baik, kita juga bisa bekerja sama dalam tim dengan secara baik, dan hal-hal meliputi kinerja profesional supaya kita ini akhirnya bisa sustainable dan juga long lasting ketika kita bekerja, baik secara individu maupun secara tim, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita juga harus bisa mengkombinasikan dua hal ini, hard skill maupun soft skill, dan tapi terutama untuk membedakan kita dengan kandidat-kandidat yang lainnya, itu kita juga harus memiliki soft skills yang outstanding atau soft skills yang sangat amat baik ini tadi. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, jadi kita harus mampu mengkombinasikan hard skill dan soft skill itu ya, Kak. Nah, tapi poin barusan yang Kak Asep sampaikan yang menarik perhatian Ratu sendiri adalah soft skill dan hard skill yang outstanding gitu supaya bisa membedakan kita dengan yang lainnya. Nah, soft skill yang outstanding itu yang seperti apa sih, Kak? Oke, terima kasih Mbak Ratu. Sangat menarik sekali. Jadi soft skill saya yakin teman-teman kalau secara teori atau secara konsepnya teman-teman tahu, jenis-jenisnya teman-teman juga udah pada tahu. Kalau misalnya belum tahu, teman-teman tinggal googling 1 menit juga akan ketemu soft skill itu apa aja. Nah, tapi what is outstanding soft skill? Jadi kalau soft skill yang outstanding sendiri adalah bagaimana sih teman-teman bisa menempatkan soft skill teman-teman itu unik, tapi juga positively valued oleh employers atau perusahaan ini sendiri. Karena kenapa sih? Karena kan pada akhirnya perusahaan ini tuh bisa dibilang kayak mencari jodoh. Kita ini kayak proses mencari jodoh gitu teman-teman. Jadi bukan berarti teman-teman itu nilainya yang 100 di atas per kertas itu akan selalu menjadi kandidat yang terpilih atau menjadi pemenang. Nah, tapi kandidat yang akhirnya bisa menjadi nilai 100 di mata perusahaan sesuai dengan posisi dan kebutuhan perusahaan adalah yang biasanya akan mendapatkan posisi tersebut. Nah, jadi outstanding di sini adalah teman-teman harus bisa satu unik dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lainnya. Misalnya ada 100 pelamar. Kenapa sih kalian ini berbeda daripada yang lain? Tapi selain berbeda daripada yang lain, kenapa sih perbedaan yang kalian miliki ini tadi, keunikan yang kalian miliki? Itu adalah keunikan yang akan kontributif dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan dari perusahaan itu sendiri, sesuai dengan posisi yang kalian lamar. Misalnya nih, teman-teman ngelamar ke bagian pengembangan bisnis kita atau business development, yang biasanya juga akan berhubungan dengan bagaimana sih teman-teman bisa mengembangkan relasi, mengembangkan ide-ide bisnis, dan mengeksekusinya ke lapangan. Nah, jadi misalnya teman-teman punya pendekatan yang berbeda daripada yang lain. Dalam hal misalnya contohnya pendekatan ke lapangan, teman-teman ini misalnya, oh saya ini berangkat dari orang desa, jadi saya tahu tipikal orang desa seperti apa, sifat-sifat orang desa seperti apa, dan saya tahu caranya mendekati dan berkomunikasi dengan orang desa, dan akhirnya kita bisa mengeksekusi ide kita untuk merangkul orang desa ke dalam bisnis kita. Misalnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman akan bisa membedakan diri teman-teman dengan kandidat-kandidat yang lain yang mungkin skill komunikasi juga baik, tapi tidak memiliki pendekatan yang sama dengan kalian. Kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak Ratu. Jadi, bagaimana sih teman-teman itu bisa memposisikan diri kalian itu berbeda daripada yang lain, unik, tapi di saat yang sama keunikan ini adalah keunikan yang dibutuhkan satu sama lain. Jadi hanya ada feedback of exchange, exchange of feedback seperti itu. Jadi teman-teman akhirnya bisa menguntungkan satu sama lain, perusahaan membutuhkan kalian, kalian juga akhirnya bisa memberikan nilai positif dan kontributif terhadap perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Kak Asep. Sangat menarik.
penjelasan terkait soft skill yang outstanding itu seperti apa, yang tentunya unik nih teman-teman, yang berbeda, tapi nggak hanya berbeda, tapi pastikan bahwa soft skill yang kamu punya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi bisa ada exchange of feedback gitu ya Kak di dalamnya. Oke, nah tapi Kak, banyak sekali Ratu temukan nih kasus-kasus seperti mahasiswa baru yang mereka belum tahu soft skillku apa sih, hard skillku apa sih, seperti itu. Jadi gimana sih Kak sebenarnya kita bisa, kalau emang udah tahu nih gimana cara kita mengembangkan soft skill dan hard skill kita. Kalau belum tahu gimana cara kita cari tahu soft skill kita apa, hard skill kita apa, kayak gitu. Mohon penjelasannya Kak Asep. Oke, terima kasih banyak Mbak Ratu. Nah, pertama teman-teman harus berusaha untuk mengenali diri sendiri, dan saya tahu proses mengenali diri sendiri itu proses yang nggak gampang ya. Nah, jadi teman-teman tuh tahu kayak, oh saya ini lemahnya di mana, saya lebihnya di mana. Jadi dengan tahu kelemahan dan kelebihan utama, dan yang tahu adalah teman-teman sendiri, gimana pun. Nah, setelah teman-teman bisa mengidentifikasi lebih dan kurangnya masing-masing, nah, untuk kelebihan, teman-teman bisa pertajam itu, dan sedangkan untuk kekurangan ini sendiri, teman-teman bisa pastikan dan usahakan untuk bisa mengembangkan dan memperbaiki kekurangannya kita, seperti itu. Terutama ketika kekurangan tersebut adalah kekurangan yang bisa dibilang akan signifikan dampaknya, entah untuk diri sendiri ataupun kepada orang lain. Misalnya nih, kalau saya sendiri dulu tuh orangnya kacau banget dalam hal time management. Saya ini orangnya kayak mageran gitu, Mbak Ratu. Jadi kalau bisa ngerjainnya mepet deadline, saya akan kerjainnya mepet deadline. Karena saya rasa itu kayak, aduh, ada adrenalin rush-nya nih kalau misalnya saya ngerjainnya mepet deadline. Tapi akhirnya tuh jadi stres, dan stresnya itu nggak cuma berdampak ke diri sendiri, tapi juga ke kinerja tim gitu. Nah, jadi akhirnya tuh ini adalah kekurangan yang saya amini, dan saya usahakan untuk perbaiki gitu. Saya perbaiki dengan cara apa? Saya perbaiki misalnya dengan membuat timetables atau jadwal gitu kan. Saya pastikan dulu bahwasannya oke, ini saya punya alokasi waktu berapa jam, saya punya alokasi berapa jam untuk menyelesaikan misalnya tugas 1, 2, dan 3 gitu. Nah, jadi dengan begitu saya bisa nyicil dulu kurang lebih. Jadi kan ketika tugasnya adalah tugas yang tidak bisa diselesaikan dalam sekali jalan, saya pastikan saya cicil dulu gitu. Jadi misalnya saya punya waktu seminggu, saya cicil tiap hari, dan kemudian misalnya malah ternyata 3 hari sudah selesai. Ketimbang saya ngerjainnya mepet-mepet deadline, dan kemudian malah akhirnya yang bikin kelabakan nggak cuma saya, tapi juga seluruh tim. Nah, kurang lebih seperti itu yang pertama. Nah, terus kalau misalnya gimana sih caranya kita bisa mengembangkan soft skills ataupun hard skill-nya kita? Nah, kembali lagi, kalau untuk hard skill, teman-teman harus kembali ke ya fungsi atau hakikatnya kita sebagai mahasiswa adalah belajar ya teman-teman. Nah, tapi ketika kita belajar, belajarnya sendiri itu tidak harus hanya di dalam kelas aja. Kalau saya dulu waktu kuliah, karena saya dulu ambilnya hubungan internasional ya. Nah, jadi saya ini nggak cuma belajar teori ataupun pengetahuan mengenai hubungan internasional itu di dalam kelas, tapi saya juga aktif untuk mengikuti perlombaan, ataupun saya juga mengikuti diskusi-diskusi yang berhubungan dengan topik-topik hubungan internasional. Jadi dengan saya mengikuti perlombaan yang seringnya itu topiknya tidak jauh-jauh dari hubungan internasional, misalnya dulu ikut perlombaan debat bahasa Inggris ataupun Model United Nations. Nah, akhirnya itu saya juga mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam gitu karena dipaksa kan untuk kebutuhan perlombaan ataupun conference. Nah, tapi di saat yang sama saya bisa langsung otomatis nih kepake juga untuk kebutuhan saya kuliah. Nah, dengan begitu kan akhirnya ketika saya merasa, oh di bagian tertentu saya cuma baru tahu kulitnya aja, nah karena ada dorongan untuk kebutuhan yang lain, saya jadi akhirnya meriset lebih dalam, dan kemudian ketika akhirnya saya kuliah pun, saya lebih enjoy, karena saya bisa dibilang udah tahu duluan gitu kadang, mengenai materinya gitu. Nah, jadi teman-teman bukan berarti saya ini minta teman-teman harus kayak wah harus rajin banget kayak gitu, harus menjadi straight A student, itu juga enggak. Tapi pastikan juga di saat yang sama kita ini bertanggung jawab. Jadi karena kita ini sebagai mahasiswa ya kita tetap harus kuliah, kita harus tetap belajar dengan baik dan benar. Jadi metode atau caranya teman-teman bertanggung jawab untuk tetap punya IPK yang lumayan paling enggak itu berbeda-beda. Tapi selama teman-teman ini selama prosesnya bisa menikmati, bisa bertanggung jawab, dan akhirnya juga secara hasil juga tetap bisa memuaskan. Nah, kalau saya sendiri dulu juga nggak rajin kayak ini kuliah Mbak Ratu. Saya ini lebih senang kalau bisa, mungkin setengah semester itu saya izin gitu, izin kegiatan.
Karena bosen kalau misalnya kelas terus gitu ya. Nah, jadi kalau 1 semester itu saya biasanya bisa sampai setengah semesternya itu nggak di kampus sebenarnya. Tapi ya itu makanya saya pastikan bahwasannya saya tetap bisa keep up dengan kebutuhan kelas. Saya ini tetap ngerjain tugas kelompok, tugas individu, saya tetap berkomunikasi baik dengan teman-teman saya gitu kan. Untuk memastikan saya ini tidak tertinggal secara materi, tapi di saat yang sama saya membina hubungan baik juga karena saya menjadi delegasi universitas dulu untuk beragam kegiatan. Jadi akhirnya juga karena surat keterangan izinnya juga resmi dan akhirnya juga istilahnya di saat yang sama membina hubungan baik dengan dosen. Jadi walaupun sering izin ya alhamdulillahnya nilainya tetap bagus dulu ya. Istilahnya ya lumayan lah gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk soft skill-nya sendiri, soft skills ini kan misalnya teman-teman, saya ini mengakui satu hal, saya ini orangnya 90% introvert lah, kalau misalnya dari spektrum ya intro dan ekstro kayak gitu. Jadi saya ini dulu ketika awal kuliah, saya ini udah demam panggung, nggak berani ngomong, saya pemalu juga gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya disuruh maju ke depan itu akan itu loh teman-teman yang tipikal orang akan tremor gitu kan, semuanya akan getar sampai kakinya getar, terus keringat dingin kayak gitu. Nah, it took me years actually untuk benar-benar bisa mengembangkan saya ini bisa lebih tenang cerita sama teman-teman misalnya di sini gitu kan. Dan sejujurnya kuliah itu membawa transformasi terbesar untuk saya dalam hal komunikasi ini tadi. Nah, jadi makanya saya dulu sengaja ambil hubungan internasional karena saya dulu sadar saya ini paling kurang dalam hal komunikasi. Padahal kalau misalnya kita ini mau bertahan ya entah nanti di dunia kerja maupun di dunia sosialnya sendiri gitu kan. Kita ini ya secara umum komunikasi ini adalah skill universal yang kita harus punya gitu. Nah, makanya saya ini mulai belajar untuk punya dan mengasah komunikasi ini tadi. Nah, sebenarnya kalau dulu di jurusan ada juga kayak istilahnya fasilitasi dari jurusan untuk kita soft skill. Misalnya soft skill mulai dari riset dan juga sampai dengan kayak public speaking ini tadi. Nah, teman-teman bisa memaksimalkan soft skills yang disediakan dan diakomodasi oleh kampus. Tapi di saat yang sama, teman-teman bisa mengembangkan soft skills teman-teman sesuai dengan kebutuhan dan fokusnya masing-masing. Itu dengan ada UKM, ada juga BEM, contohnya BEM Visipol ini, dan juga ada himpunan juga gitu ya teman-teman. Jadi ada banyak wadah yang teman-teman bisa gunakan untuk memaksimalkan soft skill-nya teman-teman masing-masing gitu. Nah, tapi yang mau saya tekankan adalah mengembangkan soft skill itu tidak bisa matang dalam waktu yang singkat. It doesn't happen overnight. Ya. Jadi teman-teman itu harus juga proses ya. Dan kemudian ya be mindful lah bahwasanya kalau misalnya teman-teman starting point-nya itu misalnya tertinggal jauh daripada yang lain, ya berarti ada kalanya teman-teman juga harus accelerate atau speed up prosesnya teman-teman. Itu ada sesuatu yang saya amini dulu, benar-benar sekurang itu dalam komunikasi saya, makanya itu menjadi fokus utama saya untuk diperbaiki dulu. Jadi emang saya tahu starting point saya ketinggalan jauh daripada yang lain, gitu kan. Padahal saya jurusannya dulu hubungan internasional, yang dulu tuh stereotipnya orang akan bilang kayak wah jago komunikasi nih, jago diplomasi atau apa gitu kan. Di saat yang sama saya ini, padahal saya ini ngomong sama orang aja susah gitu ya. Nah berarti kan itu bisa dibilang secara kebutuhan belajar pun nanti bisa aja saya akan kesulitan karena kan kalau di HI itu ada juga praktikum diplomasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang mana kita akan dipaksa nih istilahnya praktek gitu kan untuk berdiplomasi yang pasti akan membutuhkan skill komunikasi yang banyak gitu kan yang harus baik gitu. Nah, itulah kenapa saya memang akhirnya berusaha dan sengaja menceburkan diri saya ke jurusan itu dulu tuh karena saya tahu saya butuh peningkatan dalam hal skill komunikasi. Jadi satu secara kebutuhan jurusan sendiri jadi dipaksa, dan yang kedua saya juga berusaha untuk mengakselerasi prosesnya dan progresnya dengan saya juga mengikuti seperti UKM dan juga organisasi supaya saya juga membiasakan diri supaya skill komunikasi saya juga nggak cuma meningkat tapi juga lebih terarah, kurang lebih gitu sih Pak.
Oke, jadi untuk soft skill tadi itu yang pertama kita harus mengenali dulu nih diri sendiri, kelemahan, kelebihan, dari kelemahan apa yang bisa diperbaiki seperti itu ya Kak. Dan untuk mengembangkannya itu tadi memaksimalkan wadah yang sudah diberikan oleh kampus seperti itu. Nah, tapi bicara tentang IPK nih Kak, yang tadi mungkin banyak teman-teman yang ada teman-teman yang memilih untuk sibuk-sibuk dan ya nggak apa-apa lah IPK lumayan. Ada yang ambisius untuk mendapat IPK yang sempurna, tapi memang istilahnya tidak terlalu banyak ke organisasi atau UKM dan segala macam. Jadi hanya fokus lurus kuliah gitu Kak. Nah, apakah benar Kak kejadian banyak loh IPK sempurna tapi sulit mendapat kerja? Apa benar itu emang ada dalam dunia kerja? Gitu. Oke, terima kasih pertanyaan Mbak Ratu. First of all, you guys need to find a balance between both of them. Jadi mau dibilang benar apa enggak, it really depends ya teman-teman. Banyak juga teman-teman saya yang IPK-nya sempurna, gampang-gampang aja dapat kerja. Ada juga yang IPK-nya ya mungkin mendekati sempurna dan masih punya struggle-nya sendiri juga tidak sedikit, gitu ya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke diri masing-masing. Tapi secara umum apa aja sih yang biasanya membuat kita ini bisa lebih terbantu dengan mudah atau tidak untuk mendapatkan pekerjaan? Itu adalah satu, tadi seperti di awal saya bilang, pada hakikatnya mencari karir dan mengembangkan karir itu kayak sama dengan membina hubungan kayak dengan jodoh gitu ya teman-teman. Jadi satu, teman-teman biasanya kan ada profile matching ya. Kemudian teman-teman saling berusaha mengenal baik satu sama lain dan kemudian try to make it work gitu kan. Jadi berusaha membuatnya bisa bekerja gitu. Nah, ini sama juga gitu ya. Kan akhirnya dibina juga ya setelah teman-teman itu apakah ini aku cocok di sini atau enggak. Atau kadang kita ada yang kayak, oh yaudah yang penting aku serabutan, yang penting ada kerja dulu gitu, itu juga bisa. Gak ada yang salah kok teman-teman ya. Nah, tapi ya ini tadi, kalau mau istilahnya kita benar-benar pemilih, berarti juga ada konsekuensi di mana ada kemungkinan kita tidak akan secepat itu mendapatkan si jodoh kerja atau jodoh karir ini tadi ya teman-teman. Ada yang memilih kayak, oh ya udah saya sapu bersih aja dulu semuanya, atau istilahnya yang penting saya bisa dapat dulu karena saya percaya itu bisa menjadi batu loncatan awal. Itu kalau yang kedua adalah yang saya lakukan dulu sebenarnya. Karena waktu itu saya berpikir kayak, oke, kita bisa mulai karir itu dari mana aja, gitu ya. Dan dulu tuh saya jujur bukan anak HI yang ternyata tertarik untuk di Kementerian Luar Negeri, menjadi diplomat, gitu kan. Karena di semester-semester akhir, saya memutuskan saya tidak mau. Gitu. Jadi saya mau eksplorasi karir yang lain. Nah, itulah kenapa di awal karir saya itu malah bekerja di sebuah startup multinasional dan bidangnya pun bidang media gitu dan teknologi. Jadi yang itu sebetulnya sangat jauh dari background saya dan posisinya pun saya di bagian pengembangan produk yang biasanya saya di satu divisi saya itu anak-anak IT ataupun anak-anak yang berhubungan dengan data gitu. Jadi nggak ada anak HI di sana. Nah, jadi akhirnya tuh kenapa sih waktu itu saya lebih berpikir untuk saya pengennya ke industri dan industri yang juga bisa dibilang jauh dari background saya. Karena waktu itu saya juga berpikir, oh gimana sih caranya saya ini akhirnya bisa mengembangkan tadi ketika saya dan berbeda segmentasi masyarakat. Gitu ya. Jadi kan ternyata memang secara profil, karena mereka ini latar belakang pendidikan dan juga latar belakang profesional itu jauh berbeda daripada saya, itu juga ternyata caranya saya berkomunikasi dengan mereka itu juga berubah gitu. Berbeda dengan ketika saya dulu misalnya lebih banyak berkomunikasi dengan anak-anak yang masih jurusannya atau pengalamannya itu masih 11-12 gitu. Nah, jadi ternyata komunikasi yang baik itu bukan berarti kayak komunikasi yang selalu mendetail. Ternyata komunikasi yang bisa kita sesuaikan dengan segmen yang kita berada gitu.
Nah, jadi kalau dulu akhirnya saya komunikasi karena dulu tuh waktu itu kita ada beberapa negara ya istilahnya dengan beberapa warga kenegaraan. Jadi makanya cara berkomunikasi sendiri ketika kita menggunakan bahasa Inggris pun bahasa Inggrisnya bukan berarti bahasa Inggris yang akan kayak bahasa Inggris sangat formal gitu, tapi justru malah bahasa Inggris yang harus benar-benar tepat sasaran dan efisien gitu. Nah, itulah kenapa saya kemudian mulai belajar. Karena dulu tuh ketika saya kuliah, saya berpikir komunikasi yang efektif ini adalah komunikasi yang bisa sesuai dengan kebutuhan industri, dan perspektif saya waktu itu adalah komunikasi yang formal dan mendetail gitu. Ternyata tidak selalu seperti itu. Berbeda industri, berbeda cara komunikasi gitu kan. Nah, jadi ada adjustment. Dan ini tadi makanya saya mau bilang bahwasannya teman-teman harus bisa juga menyesuaikan gitu. Nah, jadi kembali lagi caranya teman-teman mengembangkan skill ini tadi bisa dengan memaksimalkan wadah, dan kemudian juga bisa ada hal-hal lain nih yang menurut saya pribadi dan berdasarkan pengalaman di industri selama ini itu lebih penting daripada IPK sebetulnya. Tapi akhirnya itu sebenarnya lebih ke bagaimana sih teman-teman bisa memanifestasikan atau bisa dibilang tuh mewujudkan ya core principle ataupun etik teman-teman dari nilai yang kalian miliki gitu. Itulah kenapa ada yang mungkin IPK-nya sekedar lumayan, tapi akhirnya lebih menarik dalam hal profil karena punya pengalaman yang beragam gitu ya, dan sesuai dengan kebutuhan yang kita cari, ketimbang yang IPK-nya mungkin mendekati sempurna, tapi dalam hal pengalaman mungkin belum bisa terbuktikan. Karena sekali lagi sebetulnya kalau teman-teman berbicara mengenai CV atau resume, biasanya mereka ini akan menjadi filtrasi kita di awal untuk memanggil kandidat-kandidat yang potensial. Tapi yang kemudian setelah teman-teman biasanya nanti ada model yang dengan studi kasus, ada yang mengerjakan project, mini project gitu-gitu sebelum nanti di final interview. Ketika di final interview biasanya yang kita lihat adalah karakternya gitu. Jadi teman-teman oke, secara skill udah oke. Ya harus tetap oke tadi, makanya kayak saya bilang hard skill tetap harus memenuhi juga ya. Tapi kemudian soft skills dan terutama dalam hal karakter dan etik ini tadi yang biasanya akan kita lihat sekali. Karena kenapa? Ya kebetulan saya juga involved lah dalam hal recruitment dan juga HR gitu ya. Dan makanya watak ini adalah sesuatu yang akan menyempurnakan seorang kandidat. Karena pada akhirnya kayak kembali lagi di poin yang sebelum saya bilang adalah penyesuaian. Penyesuaian itu akan selalu terjadi dimanapun teman-teman berada, dengan posisi apapun yang teman-teman ambil. Gitu. Selalu ada proses di mana teman-teman harus menyesuaikan kembali dan belajar kembali. Bahkan ketika di posisi yang sama tapi beda perusahaan gitu misalnya, atau beda industri. Gitu. Nah, karena akhirnya teman-teman akan menyesuaikan dengan kultur, akan menyesuaikan dengan lingkungan, gitu kan. Jadi akhirnya tuh skill itu pasti akan ada adjustment ini tadi, penyesuaian, ada perubahan, ada proses di mana teman-teman akan belajar kembali. Tapi makanya kita ini ingin memastikan teman-teman akan menjadi kandidat yang long lasting dan mau berproses ini tadi, gitu. Dengan melihat watak atau karakter teman-teman, apakah kompatibel dengan kita atau tidak, gitu. Biasanya makanya ini adalah hal yang reflektif, gitu. Dan biasanya lebih dilihat daripada sekadar IPK dan sekadar pengalaman tertulisnya. Karena akhirnya teman-teman bukan mengenai lomba-lomba berapa banyak organisasi yang teman-teman ikuti, tapi bagaimana organisasi kegiatan yang teman-teman ikuti itu akhirnya bisa mewujudkan karakter yang akhirnya lebih akomodatif, lebih bisa mengikuti perkembangan zaman dan juga mengikuti kebutuhan kita untuk bekerja secara individu maupun secara. Jadi kolaboratif itu tadi kurang lebih gitu Mbak Ratu. Oke, berarti salah satu poin adalah kita harus punya soft skill adaptif itu tadi ya, harus mampu beradaptasi di mana tempat kita berkarir nantinya seperti itu ya Kak. Dan yang menarik dari yang Kak Asep sampaikan tadi ternyata karakter itu number one gitu ya, nomor satu. Jadi setelah karakter baru ada pengalaman dan juga IPK kayak gitu. Nah, itu luar biasa sekali sih. Nah,
apakah menurut Kak Asep dengan mengikuti berbagai organisasi atau memaksimalkan wadah itu juga salah satu langkah yang baik untuk kita building karakter gitu? Terima kasih pertanyaan Mbak Ratu. Tepat sekali. Jadi ada beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan untuk memaksimalkan pengembangan karakter ini tadi. Jadi ada yang bisa dibilang sekarang ini banyak sekali pelatihan di mana teman-teman juga akan nggak cuma belajar secara tertulis ya, seperti kayak bagaimana sih bikin CV atau resume yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan industri, tapi juga bagaimana sih teman-teman bisa menyesuaikan ya komunikasi verbalnya juga. Jadi nggak hanya tertulis, tapi juga sampai dengan verbalnya, bagaimana teman-teman ini bisa ace the interviews and also be able to survive communication, gitu kan. Jadi supaya teman-teman bisa berkomunikasi dengan baik. Nah itu ada juga yang sepengetahuan saya banyak juga yang memberikan pelatihan seperti itu, entah berbayar ataupun gratis gitu ya. Nah tapi selain itu pada dasarnya teman-teman ini ada karakter di mana kita ini juga saling menghargai satu sama lain. Dan ini biasanya teman-teman bisa mulai kembangkan dengan wadah yang tersedia di komunitas, entah di skala kampus, skala jurusan, skala fakultas, ataupun di luar itu ya teman-teman. Misalnya komunitas satu Jogja atau bahkan satu Indonesia. Dan banyak juga komunitas maksud saya, komunitas bersifat internasional atau berskala internasional yang teman-teman dapat ikuti. Nah, jadi the idea of fostering differences, ataupun kita ini bisa dibilang menghargai dan embracing perbedaan satu sama lain, itu menjadi mutual respect, itu adalah biasanya yang dicari banget sih. Gitu. Karena akhirnya kita ini akan bekerja di dalam suatu sistem dan wadah di mana orang-orangnya atau sistemnya ini tadi berbeda ya satu sama lain teman-teman. Jadi selalu ada yang namanya kita ini proses kompromi untuk mencari solusi atau jalan yang terbaik kayak gitu. Sering terjadi seperti itu. Nah, jadi makanya tuh teman-teman bisa mulai belajar dengan istilahnya gimana sih ketika di organisasi misalnya di BEM ini teman-teman ketika ada masalah itu kita mencari solusi terbaiknya bareng-bareng kayak gitu. Nah, itu sih yang akhirnya karakter adaptif, akomodatif, dan mungkin to some extent inovatif juga ya. Dengan biasanya kalau teman-teman dapat permasalahan yang baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya, teman-teman juga bisa berpikir secara inovatif ini tadi, bagaimana sih akhirnya menyelesaikannya itu justru istilahnya beberapa langkah ke depan gitu ya. Jadi akhirnya bukan cuma lagi biar ke depannya nggak kejadian, tapi juga bahkan bisa mengakomodasi ya bisa dibilang hal yang bahkan baru kayak gitu sih dan bermanfaat. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak Asep atas jawabannya. Jadi teamwork ya, kita harus mampu bekerja dengan tim seperti itu, yang mana kita bisa memaksimalkan lagi-lagi komunitas di kampus seperti itu. Jadi nanti dalam dunia karir juga kita nggak kaget nih, karena dalam dunia karir benar ya Kak Asep, kita akan bertemu dengan berbagai macam karakter orang-orang gitu ya, dan kita tetap harus menomorsatukan profesionalitas di dalamnya. Nah, bicara tentang CV, tadi Kak Asep juga sempat menyinggung CV gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan apa sih sebenarnya yang istilahnya apa ya, bisa menopang gitu loh di dalam CV kita? Apakah dengan ikut-ikut seminar seperti itu, lalu itu sebenarnya valuable nggak sih? Atau itu hanya memang penting untuk membangun karakter kita, atau memang penting untuk menjadi penopang di CV seperti itu Kak Asep? Mohon penjelasannya. Menarik sekali. Pertama saya mau bilang relevant ya mungkin saya mau bilang relevant experiences related to your position in your applying to. Jadi maksudnya adalah kalau mau yang dibilang pengalaman ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang relevan terhadap posisi yang teman-teman itu lamar, itu bisa menjadi nilai plus. Itu biasanya dilihat. Karena kalau cara orang screening CV, sekarang ada juga menggunakan sistem namanya ATS. Jadi kita akan screening berdasarkan kata kunci, skill, atau pengalaman yang udah kita set gitu. Jadi nanti akan otomatis dari sistem. Jadi meskipun ada 1000 kandidat,
kita cari misalnya top 5%-nya aja nih berdasarkan kata kunci yang udah di-set dari sistem, ya udah nanti akan langsung kesortir. Nah, makanya itu tetap bermanfaat, teman-teman. Tapi makanya yang kedua, ketika tadi misalnya top 5% yang kita cari kan hanya top 1% gitu misalnya, teman-teman ya. Nah, supaya teman-teman jadi top 1% ini akhirnya harus bisa terwujudkan menjadi karakter ini tadi yang dibutuhkan gitu kan. Jadi ini nggak hanya secara tertulisnya aja bagus, tapi akhirnya secara verbalnya pun ketika teman-teman membuktikan dalam bentuk nanti studi kasus, dalam bentuk nanti presentasi, dalam bentuk nanti interview, itu juga memang terwujudkan betulan menjadi skill gitu teman-teman. Jadi aku mau bilang bahwasannya dua-duanya penting gitu ya, dan mereka saling melengkapi satu sama lain gitu. Tapi all in all, teman-teman selain ini menjadi penunjang di CV atau resume tadi, dia juga harus terwujudkan ya. Jadi jangan terpaku kayak secara kuantitas saya harus ikut 100 kompetisi atau 100 komunitas gitu, jangan. Karena nanti yang ada meledak sendiri ya. Nah, lebih baik teman-teman istilahnya ikuti sesuai dengan kapasitas yang teman-teman miliki, kapasitas dalam hal waktu, kapasitas secara kesehatan, misalnya teman-teman juga punya kegiatan lain gitu kan atau aspirasi lainnya. Nah, jadi find a balance. Jadi bisa diseimbangkan, jadi akhirnya tuh semuanya bisa meresap dan menjadi ilmu yang kalau secara industri pasti akhirnya harus practically applied ya. Jadi bisa terwujudkan ini tadi gitu. Makanya kalau teman-teman berbicara kayak, oh saya mengikuti banyak kegiatan yang bersifat dengan komunikasi, ya berarti terwujudkan menjadi skill komunikasi yang lebih baik. Gitu kan. Nah, skill saya komunikasi ini sampai sekarang ya memang masih kurang banget, jadi saya masih continuously seeking improvement on that sense. Tapi juga di saat yang sama, kalau saya bandingkan dengan saya waktu awal kuliah, itu ya memang udah miles ahead gitu teman-teman. Gitulah. Jadi makanya ada proses di mana kita menyadari ada beberapa skill tertentu atau secara umum bahkan itu is a lifelong process. Jadi kayak kita akan belajar terus sih sebenarnya. Tapi di saat yang sama kita nih punya kayak checkpoint gitu. Oh saya ternyata udah meningkat di bagian ini. Saya udah punya peningkatan di bagian sini. Jadi saya kalau udah checkpoint sini, itu udah semuanya tercapai gitu misalnya. Dan kemudian saya punya checkpoint baru di sini. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman. Yang istilahnya bisa dibilang menjadi progres dan bisa menjadi tolak ukur teman-teman ini sebenarnya berkembang atau tidak. Itu tadi. Nah, jadi makanya itu juga sesuatu yang teman-teman perlu perhatikan gitu ya. Jadi misalnya nih teman-teman ada yang kayak oh saya ini seorangnya suka nulis gitu kan. Nah, tulisannya teman-teman itu seberapa meningkat juga kualitasnya dan akhirnya apakah memenuhi standar minimal yang dibutuhkan oleh karir dan industri teman-teman ini tadi gitu. Misalnya teman-teman pengen jadi jurnalis gitu kan. Oh, berarti apakah udah bisa menggunakan EGD yang baik dan benar gitu kan? Atau masih ternyata oh, saya suka nulis tapi belum rapi. Nah, berarti kan itu hal-hal yang teman-teman harus amini dan menjadi point of improvement selanjutnya yang teman-teman bisa lakukan. Ya, hal seperti itulah, teman-teman. Oke, terima kasih Kak Asep, menarik sekali. Jadi itu tadi ya teman-teman. Selanjutnya yang ingin Ratu tanyakan nih Kak Asep, selain ternyata kan tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Asep, terlihat banget ya digital era itu sangat apa ya, dunia sekarang ini sudah sangat canggih gitu ya dalam proses persaingan di dunia kerja juga. Tadi penyaringan istilahnya ya itu sudah by technology sekarang gitu. Nah, menurut Kak Asep tantangan-tantangan baru apa sih yang mungkin sekarang dirasakan gitu ya oleh kita dalam dunia kerja, mengingat dunia digital ini sudah semakin berkembang seperti itu. Terima kasih Mbak Ratu. Jadi kalau menurut saya ada beberapa hal yang teman-teman bisa perhatikan. Yang pertama adalah building portfolios, atau bisa dibilang teman-teman bisa membangun portofolio, dan portofolio ini tadi sesuatu yang bisa berbeda-beda ya, sesuai dengan kebutuhan, posisi, dan industri yang teman-teman minati. Misalnya teman-teman adalah seorang seniman, berarti hal-hal yang berhubungan dengan karya seninya teman-teman. Orang fotografi berarti kayak misalnya project-project yang berhubungan dengan fotografi, misalnya kalau teman-teman ada pelukis, ada karya-karya lukisan teman-teman, dan seterusnya gitu ya. Jadi portfolio ini akan menjadi penunjang juga, penunjang banget untuk teman-teman ini bisa di-consider ataupun
ini bisa menjadi bukti bahwasannya, oh aku punya ilmunya, tapi aku juga punya pengalamannya. Dan ini ada sesuatu yang kayak, ini cukup unik ya teman-teman, tapi saya ini notice, dan terutama di akun-akun ini ya, akun-akun industri gitu, terkadang kita sebagai fresh graduate, itu udah diminta, kita ini punya pengalaman terkait gitu teman-teman. Kadang ada yang matok, bahkan kayak, kalau bisa kalian punya pengalaman 1-2 tahun dong di bidang ini gitu, akan menjadi poin plus. Padahal kita fresh graduate, yang dimana kita ini berarti nggak punya dong, sebenarnya masih nol dong, ya kan? Tapi ternyata ini menjadi tantangan yang berkembang cukup pesat saat ini. Jadi teman-teman emang di-encourage atau didorong untuk punya portofolio atau pengalaman terkait, itu bahkan jauh sebelum lulus. Makanya ini terutama teman-teman yang baru masuk kuliah, ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman mulai dari sekarang mencoba punya pengalaman praktek atau pengalaman di lapangan gitu. Jadi ya ini tadi sesuai dengan industri dan juga posisi-posisi yang teman-teman minati. Nah, kalau teman-teman ternyata kayak, aduh aku belum tahu aku nanti bakal minatnya kemana gitu ya. Nah, that's the idea and the importance of exploration. Jadi penting banget untuk teman-teman coba dulu aja gitu ya. Misalnya cobain di beda-beda bidang, misalnya saya pengen ke seni satu, olahraga satu gitu kan. Terus saya itu pendidikan satu gitu kan. Nah, beda-beda gitu ya. Supaya teman-teman punya portofolio atau pengalaman yang kaya juga gitu. Nah, masalah teman-teman itu kalau misalnya kemudian memantapkan hati memilih satu di antara 3, itu kan lebih mudah daripada kayak, waduh saya belum nyobain sama sekali gitu. Karena akhirnya jadi belum ada pilihan dong, ya kan? Nah, jadi lebih enak kalau teman-teman mencoba juga, makanya dirintis, dicicil dari sekarang, karena ini sesuatu yang kayak sekarang rapidly changing and rapidly shifting, adalah bahkan teman-teman yang fresh graduate itu juga didorong untuk udah punya pengalaman gitu. Nah, jadi lebih baik kalau teman-teman mencoba untuk punya portofolio dari sekarang dan punya pengalaman dari sekarang, kurang lebih kayak gitu. Oke, Kak Asep, terima kasih banyak. Jadi penting, portofolio itu juga penting ya, Kak Asep. Dan itu salah satu dari starter kit berarti yang harus udah kita siapkan. Nah, bicara tentang starter kit itu lagi, sebenarnya sejak kapan sih kita udah harus mulai mengumpulkan starter kit karir kita itu? Apakah sejak jadi mahasiswa baru atau nanti aja lah semester 5, semester akhir gitu, Kak? Oke, terima kasih banyak. Jadi kalau saya mau mengamini bahwasanya keadaan setiap orang itu akan beda-beda. Kalau saya dulu sebagai anak beasiswa, saya sadar saya harus punya, bisa dibilang punya starter kit itu dari seawal mungkin. Karena kalau dulu paling nggak untuk kebutuhan applying beasiswa gitu ya. Mulai dari mempertahankan nilai bagus, punya pengalaman yang mumpuni, yang menurut standar saya waktu itu ya. Nah, jadi saya emang udah usaha dari awal masuk kuliah itu untuk bisa dibilang mengembangkan si starter kit-nya ini gitu teman-teman. Mulai dari istilahnya dari CV-nya sampai juga dengan pertanggungjawabannya gitu kan, ketika saya disuruh membuktikan apa saya bisa gitu kan, yang dari yang saya klaim di CV-nya saya. Nah, gitu sih. Jadi kalau dulu paling nggak, karena saya memang sebagai penerima beasiswa, saya harus bisa dibilang juga mempertanggungjawabkan beasiswa tersebut gitu. Kalau saya sendiri makanya akan bias di sini, saya akan bilang teman-teman itu perlu mengembangkan starter kit itu dari sekarang. Dan starter kit ini sekarang juga bisa dibilang berubah-ubah juga ya, gitu ya. Dinamis, mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan di industri, gitu ya. Dan saya mau bilang juga bahwasannya teman-teman sekarang ini juga dituntut untuk lebih kreatif. Dan kreativitas ini tadi makanya bisa dituangkan dalam beragam wadah, dalam beragam bentuk, bahkan juga sekarang ini kan program pemerintah sangat mendorong kita juga untuk entrepreneurship ya, atau mengembangkan kewirausahaan juga. Jadi kewirausahaan kreatif ini juga sesuatu yang teman-teman bisa lirik banget gitu. Nah, terutama kalau teman-teman misalnya nanti selain bisa menambah pundi-pundi, juga nanti bisa menjadi pengalaman yang relevan, terutama kalau teman-teman itu mau terjun ke industri. Biasanya itu sangat diapresiasi banget juga sih kayak gitu. Nah, jadi teman-teman ini caranya banyak, gitu ya. Dan juga bahan teman-teman bisa melihat
potensi-potensi kreatif, misalnya sekarang menjadi content creator dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu juga hal-hal yang teman-teman bisa coba foster, karena pada dasarnya industri sekarang sangat luas banget juga, makanya dinamis dan juga semakin mengakomodasi kreativitasnya kita. Nah, makanya teman-teman bisa banget itu yang namanya eksplorasi, makanya juga. Gitu sih. Nah, kalau saya mau bilang, kembali lagi, berarti apakah sebaiknya di akhir-akhir aja atau di awal? Dua-duanya bisa, tapi kalau saya sendiri jujur akan bias, saya mendingan kayak, oh kita mendingan prepare in advance, kita persiapkan dari jauh-jauh hari supaya lebih tenang juga sih. Gitu ya. Gitu sih, Mbak Ratu. Oke, terima kasih Kak Asep. Jadi the sooner the better ya. Lebih awal lebih baik sih sebenarnya. Karena poin penting yang Ratu highlight, yang Ratu garis bawahi dari Kak Asep tadi itu, ternyata starter kit itu dinamis gitu. Starter kit itu berubah-ubah. Jadi ya alangkah lebih baiknya as soon as possible kita menyiapkan, mengembangkan starter kit itu seperti itu. Jadi apa ya, ketika nanti udah nggak bingung gitu seperti yang Kak Asep sampaikan tadi gitu. Oke, mungkin nggak kerasa kita udah hampir 30 menit nih Kak Asep sharing sharing yang luar biasa ya. Mungkin sebelum itu Kak Asep bisa memberikan closing statement lah untuk kita para mahasiswa untuk persiapan karir kita nanti seperti itu Kak Asep. Silakan. Oke, saya mau ada jargon dikit nih Mbak Ratu. Yang Boleh, biasanya boleh. digunakan kalau misalnya saya lagi lomba pitching bisnis dan hal relevan gitu ya. Saya mau bilang action, passion, and creation means an innovation for every person. Nah, jadi teman-teman ini bisa highlight bahwasanya kalau nanti versi tertulisnya ada on semua, ini teman-teman bisa mencoba untuk always to be creative and also active, supaya teman-teman itu juga bisa bisa berusaha untuk menghasilkan hal-hal yang produktif untuk teman-teman sendiri paling nggak, gitu ya. Nah, jadi kalau di motonya saya itu tadi, saya biasanya gunakan itu untuk menitik beratkan bahwasannya kita ini orang yang aktif bereksplorasi, kita ini aktif untuk istilahnya berusaha gitu ya. Tapi di saat yang sama, usaha yang kita lakukan adalah usaha yang terukur juga, teman-teman. Jadi usaha yang kita pastikan bahwasannya dengan ilmu dan juga kebutuhan kita sesuaikan supaya oh ini tuh kurang lebih bisa dilakukan, oh ini nanti aja lah dulu gitu ya. Nah, jadi yang teman-teman perlu lakukan adalah kalau menurut perspektif saya adalah berusaha sebanyak-banyaknya dulu. Ketika nanti teman-teman sudah menemukan kecocokan, pastikan nanti misalnya teman-teman nyobain 5 gitu ya. Misalnya ada 2 nih yang paling cocok atau paling disukai. Then focus on these two things. Jadi kayak it is highly unlikely for us to excel in everything we're doing. Tapi teman-teman bisa pastikan teman-teman juga di saat yang sama bisa secara umum, secara general knowledge atau pengetahuan itu juga bagus, tapi di saat yang sama untuk kebutuhan teman-teman ke depannya itu juga akan baik. Entah nanti teman-teman akhirnya beda industri dari yang di awal direncanakan di awal, itu nggak masalah, gitu ya. Karena ternyata banyak sekali juga lesson learned atau pembelajaran, pengalaman yang membuat kita akan tumbuh alongside the process. Gitu. Nah, jadi entah nanti teman-teman itu saya kalau mau bilang tuh teman-teman harus idealis, tapi di saat sama kalau saya tendensinya jangan perfeksionis, karena untuk mencapai jalan ideal kita ini mungkin ada 1 juta cara gitu ya teman-teman. Dan seringnya itu tidak sesuai dengan yang kita rencanakan gitu ya. Karena apalagi pandemi ini udah mengajarkan saya bahwasannya oh seringnya itu yang kita udah rencanakan kita misalnya udah punya plan nih A sampai Z, ternyata yang kejadian yang tereksekusi itu bahkan beda lagi dia di luar dari A sampai Z ini gitu. Jadi hidup tuh memang ternyata sedinamis itu. Jadi be prepared ya untuk menghadapi ya realita kehidupan gitu teman-teman. Sangat menarik sekali juga. Nah, makanya lika-liku kehidupan ini tadi teman-teman dengan menjadi orang yang dinamis dan adaptif
insya Allah teman-teman akan istilahnya diberikan kemudahan untuk istilahnya menjalani prosesnya. Amin. Oke, jadi sebenarnya kita harus menikmati proses ya Kak ya, karena dari gagal-gagal itu nanti dari proses-proses itu akan membuahkan sukses gitu. Jadi nggak perlu tiap prosesnya harus berhasil, harus perfect gitu. Karena dari situ sebenarnya kita bisa ambil banyak pelajaran gitu ya Kak Asep. Terima kasih banyak. Jadi teman-teman, seperti yang sudah Kak Asep sampaikan bahwa starter kit itu sangat penting, meliputi soft skill, juga hard skill, bagaimana teman-teman bisa adaptif dengan culture yang ada di dunia karir nanti, profesional, juga harus mampu bekerja dalam tim, dan juga mempersiapkan career starter kit sedini mungkin, karena itu tadi starter kit itu dinamis, so jangan takut untuk explore dan explore seperti itu, dan no need to be perfect but enjoy your process, karena pada nantinya kita juga akan sampai di titik keberhasilan itu, walaupun definisi berhasilnya mungkin tidak sesuai dengan plan A gitu ya Kak Asep, tapi ya kita akan sampai gitu, as long as kita berusaha untuk mempersiapkan starter kit, kita packing starter kit kita dari awal sebaik mungkin, seperti itu. Terima kasih banyak Kak Asep, ternyata bukan hampir 30 menit, tapi lebih dari 30 menit ya. Udah agak terasa karena istilahnya daging semua gitu ya, full of knowledge tadi yang kita bahas. Semoga menjadi kebermanfaatan untuk kita bersama. Untuk Ratu pribadi, Ratu banyak belajar sekali, sudah dicatat banyak sekali nih Kak Asep. Tentunya teman-teman nanti yang nonton juga harus sambil pegang catatan nih. Gitu. Terima kasih banyak Kak Asep sudah mau meluangkan waktu dan sharing bersama kita. Terima Terima kasih kasih Kak Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.